Ya, bismillah kita mulai. Ini minggu pertama statistika untuk kelas 3B, program studi perbankan syariah. Ya, saya harap teman-teman sudah bisa melihat screen-nya ya semuanya. Ya, ini identitas saya, berikut dengan kontaknya. Ya, silakan saya open ya. Silakan kalau memang mau berkonsultasi langsung dengan saya nanti, kalaupun misalnya tidak bisa dilakukan di kelas, ya bisa menghubungi saya melalui email dan juga WhatsApp di +614105513882. Ya, saya yakin bagi teman-teman yang sudah masuk ke grup WhatsApp ya sudah bisa kontak saya juga. Baik, untuk statistika ini outline perkuliahannya ada tatap muka ya, baik itu virtual Zoom meeting ataupun juga video recording beserta diskusi yang dilakukan di WhatsApp group. Durasinya 2 dikali 10 menit, 2 kali 50 menit setiap kali pertemuannya dengan metode penyampaian, pemaparan materi secara online dan juga diskusi. Ya. Kemudian nanti untuk nanti setelah setelah UTS mungkin nanti akan ada praktikum online itu tetap dilakukan ya, baik itu melalui video recording ataupun Zoom meeting. Ya. Kemudian ada kuis ini 1 kali sebelum UTS ya, pekan ke-7 biasanya. Kemudian praktikum online ya, ini di pekan ke-9, 11, 13 dan 15 setelah UTS, karena UTS di pekan ke-8 ya, menggunakan Microsoft Excel dan juga SPSS. Ya, jadi bagi yang tidak punya SPSS boleh memakai Microsoft Excel yang memang lebih familiar. Kemudian ada individual task atau individual assignment yang diberikan 1 kali juga 1 semester di pekan ke-14 insya Allah ya, sebelum UTS. Ya, kemudian tadi saya sudah jelaskan UTS-nya di pekan ke-8 dan UAS-nya di pekan ke-16. Ya, kemudian untuk timeline-nya ya, ini saya sedikit membahas tentang RPS-nya ya. Untuk di pekan pertama dan kedua kita masih di kontrak belajar, kemudian pembahasan RPS, pengantar statistika dan penyajian data ya di pekan pertama. Kemudian pekan keduanya nanti kita masuk ke metode numerik dalam menentukan karakteristik data ya, yang berkaitan dengan ukuran pemusatan dan penyebaran. Ini masih dalam lingkup statistika deskriptif. Ya. Kemudian di pekan ketiga sampai dengan keempat ini kita masuk ke probabilitas ya, cukup panjang materinya jadi kita lakukan 2 pekan ya. Kemudian di pekan kelimanya ini masuk ke distribusi probabilitas diskrit yang di dalamnya meliputi distribusi binomial, distribusi hypergeometrik dan juga distribusi Poisson. Ya. Ya, kemudian di pekan ke-6-nya kita masuk ke distribusi probabilitas kontinu. Ya, kita akan fokus ke dalam distribusi normal, walaupun nanti akan ada sedikit pengenalan mengenai distribusi seragam kontinu. Kemudian di pekan ke-7-nya ini ada kuis, ya, ada kuis. Ini cakupan materinya dari pekan pertama sampai dengan pekan ke-6. Ya, ini nanti biasanya Google Form ya memakainya. Jadi ada pilihan ganda dan isian singkat. Ya, yang biasanya sering terjadi kesalahan adalah tidak membaca dulu instruksinya. Ya, jadi instruksinya harus diperhatikan, kapan isian singkat, kapan pilihan ganda, dan isian singkat itu biasanya kan ada aturannya ya, antara pakai titik dan koma, kayak seperti itu harus diperhatikan. Ya, saya kira nanti akan ada penjelasannya ketika kuis. Ya, kemudian di pekan ke-8 kita masuk ke UTS ya, ini pekan ke-8 25 sampai 29 Oktober 2021. Ya, ini nanti kalau misalnya ujiannya memang pada saat jam kelasnya berarti dan deadline-nya memang di hari itu juga, misalnya 100 menit mungkin atau bagaimana ya, nanti mungkin untuk kelas ini pada tanggal 29 Oktober jatuhnya. Ya. Ya, kemudian di pekan ke-9 kita masuk bahasan baru, analisis korelasi, ya, baik secara teoretis ataupun dengan secara praktikal ya. Nanti jadi dalam minggu yang sama kita laksanakan sesi teori dan sesi praktikumnya. Kemudian di pekan ke-10 kita masuk ke teori analisis regresi, dan di pekan ke-11-nya itu praktikumnya, karena cukup panjang ya. Lalu di pekan ke-12 dan ke-13-nya kita masuk ke asumsi klasik, berikut dengan praktikumnya ya, jadi 1 pekan teori, 1 pekan praktikum. Kemudian di pekan ke-14-nya kita akan bersama-sama mengikuti ini ya, penugasan ya. Jadi individual atau group assignment, belum saya putuskan. Dan nanti kita lihat saja kalau memang grup memungkinkan berarti bisa jadi group assignment.
Dan di pekan ke-15-nya kita masuk ke uji validitas dan reliabilitas instrumen, materi baru berikut dengan praktikumnya. Ya, pekan ke-16 ini UAS, ya. Ini nanti biasanya take home. Kalau memang take home mungkin waktunya sekitar 24 jam ya atau 48 jam tergantung nanti bobot soalnya. Dan itu dilaksanakannya 24 Desember kalau untuk kelas ini. Ya, atau bisa jadi lebih awal juga tergantung nanti keputusan bareng-bareng. Ya, untuk pembelajarannya ya, individual reading before the class each week, maksudnya adalah jadi kawan-kawan membaca dulu karena materinya nanti untuk pekan depan akan coba saya share di WhatsApp group sebelum ini ya, sebelum online lectures atau sebelum kuliah online. Ya, kemudian online lectures-nya ini yang saya harapkan adalah partisipasi dan aktivitas dari kawan-kawan yang lebih mengutamakan diskusi gitu daripada hanya satu arah saja, itu via Zoom meeting ya, atau juga mungkin video recording atau mungkin di WA group ya. Ya, kemudian ya ini bentuk pelatihannya ya, nanti ada work in practice session secara online, mungkin online quizzes dan juga assignment. Ya, kurang lebih siklus pembelajarannya seperti itu. Ya. Baik, itu terkait outline, schedule dan juga model pembelajaran ya. Kemudian ini tentang komponen penilaiannya ya. 10% untuk quiz online ya. Kemudian 15% untuk tugas. Kemudian 30% untuk UTS dan 45% untuk evaluasi akhir semester atau UAS. Ya, terkait dengan kehadiran sering menjadi pertanyaan kenapa saya tidak masukkan porsi ya. Boleh ya, saya masukkan porsi kehadiran. Ya, kalau misalnya di Zoom meeting, tetapi kalau untuk kehadiran saya menginginkan teman-teman mengaktifkan videonya. Ya, kalau memang mau memasukkan kehadiran ini, komponen kehadiran ini di dalam apa namanya? Di dalam komponen penilaian. Tapi kalau tidak ya tidak masalah. Jadi itu syaratnya. Ya, kalau memang mau silahkan nanti sampaikan ke saya. Kalau memang semuanya sepakat untuk kehadiran nanti ada porsi nilainya, berarti setiap kali Zoom meeting teman-teman harus mengaktifkan videonya. Ya. Ya, masalahnya adalah teman-teman ini ya ada yang mungkin akses sinyal juga sulit ya. Jadi saya kira asesmennya saya cukupkan saja kali ya di quiz online, tugas dan juga evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester. Lagi pula setiap pertemuannya nanti tidak akan selalu Zoom meeting ya, bisa jadi saya akan sharing via YouTube juga gitu. Ya, bukan berarti saya tidak mengharapkan kehadiran teman-teman, bukan. Tapi di sini ya belajar ini sajalah, belajar mandiri gitu, belajar untuk bertanggung jawab. Artinya kuliah itu bukan berarti kehadirannya saja. Ya, yang harus diperhatikan itu adalah juga bagaimana kita memahami setiap mata kuliah yang memang diberikan. Nah, ini komunikasi dengan saya boleh via email atau online konsultansi in person melalui WhatsApp atau di WhatsApp group kalau diperlukan, ataupun mungkin juga nanti di Google Classroom. Ya, untuk Google Classroom ini saya pergunakan untuk sharing video, ya video YouTube-nya ya, nanti linknya juga saya share di WhatsApp, tetapi nanti mungkin supaya teman-teman bisa mengaksesnya terus-terus ya, supaya tidak tertutup oleh message yang lainnya, itu nanti kita share juga di Google Classroom. Dan selain itu juga untuk penugasan nanti memang via Google Classroom, karena memang nanti supaya pengumpulannya lebih rapi dan saya lebih mudah untuk settingnya. Ya, daripada terpencar-pencar di WhatsApp kan, ya lebih baik di satu tempat yang lebih mudah, dan supaya nanti saya bisa melakukan penilaiannya lebih teratur lagi. Oke, jadi kurang lebih itu kita mengetahui layout dan schedule mata kuliah statistika, ya. Ya, kemudian ini bahan bacaannya, ya. Ini mungkin kalau ada e-booknya boleh diakses. Nanti catatannya ini saya akan apa namanya? Materi hari ini akan saya share juga PDF filenya di grup. Jadi jangan khawatir kalau ketinggalan. Ya. Silakan kalau memang ada yang perlu ditanyakan dulu sebelum saya masuk ke introduction to statistics.
Oke, kalau belum ada pertanyaan tidak masalah, ya. Saya lanjutkan kembali. Ya, sekarang kita masuk ke mengapa kita belajar statistika ya. Ya, kenapa? Yang alasan utamanya karena kita berada di era yang memang melibatkan banyak data. Ya, di era big data ini berarti kita akan selalu berhadapan dengan yang namanya data. Ya, kalau teman-teman coba melihat di media mainstream ya, televisi atau mungkin media online seperti YouTube atau mungkin media massa ya ada koran dan lainnya. Itu kalau teman-teman melihat ada gambar tentang suatu fenomena atau mungkin grafik tentang survei, contohnya misalnya kurs valuta asing atau kurs apa namanya dolar terhadap rupiah misalnya dan seterusnya, yaitu merupakan data yang tertampilkan, yang dideskripsikan dalam bentuk gambar ataupun tabel mungkin. Nah, itu dan data itu tidak hanya sembarangan data, data itu merupakan hasil dari pengolahan menggunakan metode statistik. Makanya butuh ilmu, ilmunya namanya statistika, ya. Dan ini akan dilibatkan juga dalam menentukan decision atau keputusan. Dan ini pasti akan mempengaruhi kehidupan seseorang yang memang di dalam karir apapun, di dalam jenjang kerja apapun, ya pasti akan melibatkan decision making. Dan kalau melibatkan data berarti butuh yang namanya pengolahan data. Makanya butuh statistika ini. Nah, selain itu juga ya kita ini butuh apa yang namanya prediksi yang terjadi di masa yang akan datang ya. Kalau teman-teman nanti yang mau jadi aktuaris, ya itu berarti ilmu statistikanya juga harus jalan, harus bisa. Ya, artinya kita tidak sekedar meramal, tetapi memperkirakan apa yang terjadi di masa yang akan datang berdasarkan pattern atau pola dari data-data yang ada di masa lampau dan tentunya diolahnya menggunakan statistika. Ya, selain itu juga kita perlu memahami variabilitas dari suatu observasi, pengamatan atau hasil penelitian. Ya bisa jadi hasilnya yang memang diharapkan seragam ternyata tidak. Ya, ternyata tidak seragam. Nah, menurut statistik nanti akan dilihat apakah variabilitasnya ini akan mempengaruhi keseluruhan data atau tidak. Ya, kalau misalnya menghasilkan suatu kesalahan atau error, ya berarti errornya harus gimana. Ya tingkat kepercayaan dan keberartian seperti apa ini akan kita bahas di dalam ilmu statistika. Ya ini sedikit aplikasinya, gambaran saja ya karena belum masuk ke submaterinya ya mungkin ini hanya untuk dibaca. Nanti bisa dilihat di slide-nya saya akan share. Ya, jadi intinya statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, kemudian mengolah, mempresentasikan atau menyajikan, menganalisis, dan menafsirkan data. Ya, untuk apa? Untuk membantu proses pengambilan keputusan. Artinya kalau kita berbicara yang namanya analisis statistik, nanti analisis statistik ini merupakan analisis yang digunakan untuk menyederhanakan data, untuk memanipulasinya supaya bisa diuji dan diteliti sehingga menghasilkan suatu informasi yang informatif ya bagi siapapun yang memang membutuhkan data tersebut. Sehingga nanti ketika kita menentukan keputusan, ya bukan keputusan yang serampangan, tapi keputusan yang memang didasarkan data. Dan datanya harus diolah dengan statistik. Ya ini teori sedikit ya tentang fungsi dari statistika berdasarkan fungsinya. Ada yang sifatnya deskriptif, ada yang sifatnya inferensial. Ya deskriptif berarti hanya penggambaran saja tanpa penarikan kesimpulan. Ya, jadi ketika kita mengolah data kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan grafik, ya itu cukup dengan memperlihatkan itu dan kita tidak memberikan hipotesis atau mungkin perkiraan, estimasi dan seterusnya, maka itu disebut dengan statistika deskriptif. Ya berbeda kalau misalnya statistikanya ini melibatkan proses sampling, ya artinya kita melakukan penelitian terhadap sampel, ya tidak melakukan penelitian terhadap keseluruhan dari data, ya kemudian nanti ada hipotesis, ada estimasi, ya maka itu disebutnya statistika inferensial, ya. Ya, karena dalam prosesnya membutuhkan yang namanya penarikan kesimpulan. Apakah suatu hipotesis itu diterima atau tidak? Nah, makanya itu disebut prosesnya statistika inferensial. Ya. Nah, ini statistika deskriptif, ya dimulai dari pengumpulan data, penyajian data sampai dengan
penentuan parameter data, ya cukup sampai di sana saja. Ya. Kemudian data ini adalah bagian hal penting. Mengapa? Karena ya data ini adalah memang bagian yang paling sulit untuk diolah di dalam suatu riset atau penelitian. Ya, nanti bagaimana caranya kita mendapatkan data? Ya bisa secara primer ataupun sekunder. Ya, primer itu berarti data tersebut memang diperoleh secara langsung, misalnya dari eksperimen. Ya, kita ingin meneliti bagaimana bukan laju apa namanya, jumlah kendaraan yang berwarna hitam misalnya di Bundaran Pancasila, ya ada berapa setiap harinya, ingin melihat gitu dibandingkan dengan jumlah kendaraan dengan warna yang lain. Itu yang ingin diteliti ya. Kemudian teman-teman langsung terjun ke Bundaran Pancasila, lalu teman-teman melihat dan menghitung sendiri berapa jumlah mobil hitamnya. Itu data yang didapatkan oleh teman-teman disebut dengan data primer. Ya berbeda kalau misalnya teman-teman ingin meneliti data mobil tersebut, kemudian teman-teman mendapatkan dari hasil penelitian orang lain atau didapatkan dari Badan Pusat Statistik misalnya kalau memang ada. Belum ada ya, maka data yang teman-teman olah itu merupakan data sekunder karena bukan teman-teman yang mencari data tersebut secara langsung. Ya, ini ada yang namanya data kualitatif dan kuantitatif. Jelas ya, kualitatif berarti hasilnya bukan angka, sementara kuantitatif itu angka. Nah, kalau data kualitatif ini ada yang kategorinya 2, ya disebut dengan data dikotomik. Misalnya gender, laki-laki dan perempuan. Persetujuan, setuju atau tidak, dua saja, iya atau tidak, salah atau benar. Ya, atau yang sifatnya polinomik ya. Kalau polinomik berarti lebih dari terdapat 3 pilihan atau lebih. Misalnya data tentang pendidikan terakhir. Ya, bisa jadi SD, TK, SMP, mungkin SMA, atau mungkin strata 1, strata 2, dan seterusnya. Ya, sementara data kuantitatif ini ada yang disebut dengan data yang diskrit. Ya, data diskrit adalah data yang diperoleh melalui proses penghitungan. Menghitung 1, 2, 3, 4 gitu. Ya. Jadi datanya didapatkan dengan menghitung. Itu disebut dengan data diskrit. Contohnya ya tadi jumlah mobil di parkiran. Berarti dihitung kan? Hitung. Kemudian jumlah buku di dalam rak, ya. Ya, jumlah siswa beretnis Jawa di dalam ruangan kelas. Ya, jumlah meja dalam ruangan. Itu dihitung. Itu disebut dengan data yang diskrit. Nah, ya, selain data diskrit ada juga yang disebut dengan data kontinu. Ya, data kontinu ini adalah data yang didapatkan dari hasil pengukuran. Ya, tinggi badan siswa, tinggi badan mahasiswa itu kan diukur menggunakan meteran, atau berat badan mahasiswa itu diukur menggunakan timbangan. Ya, tidak bisa dihitung, biasanya diukur. Nah, ini berkaitan dengan statistika inferensial, ada populasi atau sampel. Jadi populasi adalah semua item yang diteliti, ya, sementara sampel adalah item yang dipilih dari populasi tersebut. Jadi sebagian saja yang mewakili populasi. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan, statistika inferensial bisa dipakai untuk estimasi dan juga hipotesis. Ya, intinya inferensi itu adalah proses penggambaran deskripsi kesimpulan atau penentuan keputusan tentang karakteristik dari suatu populasi ya berdasarkan analisis dari sampel. Jadi yang dianalisisnya sampelnya bukan populasinya. Ya, nanti kita menentukan atau menganalisis populasi ini berdasarkan analisis sampel. Nah, ini hanya sedikit teori ya, sampling bisa acak bisa tidak, bisa dengan pengembalian bisa tidak. Ya, kalau sampling dengan pengembalian berarti kan sampel yang sudah diambil dikembalikan lagi ke dalam populasinya. Sementara kalau sampling yang tidak menyertai pengembalian berarti setelah diambil sampelnya kemudian memang tidak bisa dikembalikan lagi ke dalam populasi. Nah, ini acak atau tidak acak pengambilannya. Nah, yang jelas di dalam metode sampling ini bisa jadi menghasilkan error. Ya. Banyak faktor. Ya, nanti dalam statistika akan dipelajari sejauh mana error yang diperbolehkan dan penelitian kita misalnya ya nanti kita akan mengetahui margin errornya berapa. Artinya ketika kita sudah melakukan penelitian dengan margin error tertentu ya berarti ada kemungkinan kesalahannya itu adalah sekitar yang kita tentukan. Ya kalau nanti di statistika ada yang namanya istilahnya taraf keberartian itu yang merepresentasikan margin error ya sehingga kita bisa menentukan berapakah confidence levelnya atau level kepercayaannya.
Ini sedikit teori tentang sampling acak, ada yang random, stratified, atau cluster ya bisa dibaca nanti. Nah, di dalam statistika ini kan tadi melibatkan pengumpulan data. Pengumpulan data ini bisa melalui interview atau wawancara. Mohon maaf, sebentar. Wawancara artinya tetap muka langsung dengan responden, atau kita juga bisa menyebar angket atau kuesioner berupa pernyataan ataupun pertanyaan yang diberikan kepada responden, pada objek penelitian, atau juga kita melakukan pengamatan atau observasi secara langsung. Ya, kalau yang sains mungkin eksperimen di laboratorium. Ya. Pokoknya pengamatannya terhadap benda hidup, benda mati, ataupun gejala yang terjadi di sekitar kita. Ya. Ya, ada juga yang disebut dengan tes dan skala objektif. Ya, di sini kita mengumpulkan data dengan cara memberikan tes pada objek yang akan diteliti. Ya. Lalu ada metode dengan cara melihat penampakan luarnya saja atau morfologinya saja. Ya, ini disebut dengan ekspresi luarnya saja, disebut dengan metode proyektif. Yaitu bagian dari pengumpulan data. Ya. Kemudian setelah dikumpulkan data diapakan? Disajikan. Bentuknya apa? Ya, tujuannya dulu apa nih? Kenapa disajikan sih data? Kenapa harus disajikan? Kan kita sudah meneliti gitu, kenapa harus disajikan? Ya, alasannya adalah ini untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai observasi atau penelitian. Ya, kalau sudah disajikan, ya nanti akan lebih mudah dipahami dan dimengerti. Ya, sehingga analisisnya akan mudah diproses, lalu ya, penentuan keputusannya juga lebih bisa tepat. Bagaimana cara menyajikannya? Ya, bisa di tabel, bisa di grafik atau diagram. Ya, sampai saat ini, sampai sini ada pertanyaan dulu? Monggo. Mungkin belum, Pak. Oke, baik. Kalau belum ada, saya lanjutkan kembali. Ya, ini salah satu bentuk penyajian data adalah tabel ya, yang pertama. Ya, saya kira teman-teman tahu tabel itu isinya ada baris, ada kolom, ada judulnya, ada judul kolomnya, ada judul barisnya kalau memungkinkan. Ya. Ya, dan tabel yang terdiri dari judul, judul baris, judul kolom. Ya, ini tabel yang sederhana. Kenapa? Karena ada satu kategori saja misalnya. Itu disebut dengan tabel sederhana. Nah, sekarang kalau misalnya kategorinya 2 atau lebih, ya maka itu disebut dengan istilahnya tabel kontingensi. Ya, kemudian kita juga bisa menemukan tabel yang isinya adalah pengelompokan kelas-kelas data, dan dari tabel tersebut kita bisa mendapatkan informasi mengenai sebaran datanya. Ya, berdasarkan kelas-kelas tertentu atau disebut dengan frekuensinya, maka ini disebut dengan tabel distribusi frekuensi. Ya, ini contoh tabel sederhana. Ya, misalnya luas area berdasarkan provinsinya di Pulau Jawa tahun 2016. Ya, ini berarti kategorinya hanya luas. Kemudian kalau tabel kontingensi di sini ada beberapa kategori. Di sini disebutnya produktivitas tanaman palawija, ya, yang direpresentasikan dengan hasil panen tanaman tersebut. Ya, di kecamatan, di 3 kecamatan di Kabupaten Lombok Timur. Nah, kalau kita lihat tabelnya di sini ternyata kategorinya tidak hanya tanaman palawija, tapi juga ada jenis pupuk yang digunakan. Jenis pupuknya ada kompos dan urea. Tanaman palawija yang digunakannya adalah jagung, kacang tanah, kedelai, dan kacang hijau. Ya, artinya ada beberapa kategori di sini. Ada 2. Ya. Nah, kalau tabel distribusi frekuensi, contohnya seperti ini. Misal di sini data tentang tinggi badan di sebuah SMA. Ya. Ya, jadi dari data ini kita lihat bahwa ada pengelompokan kelas. Ya, dari mulai yang tingginya 120 cm sampai 129 cm sampai dengan yang 180 sampai 189 cm. Ya, ini di sini dibagi 7 kelas ya. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, jadi ada 7 kelas. Nah, kemudian kelasnya ini dia jangkauannya atau panjangnya
adalah 10. Kenapa dikatakan 10? Karena ini dari 120 sampai 129. Ini memuat 10 angka ya. 10 nilai. Jadi panjang kelasnya 10. Nah, kalau kita lihat yang di kolom kanannya ini ada frekuensi, ini adalah jumlah untuk masing-masing kelasnya. Ya, misal kelas pertama yang 120 sampai 129 cm ternyata hanya ada 3 orang saja, berarti frekuensinya 3. Ya, sementara di sini yang paling banyak adalah kelas 150 sampai 159 dengan frekuensinya 342 orang. Nah, itu yang disebut dengan tabel distribusi frekuensi. Ya, bagaimana kalau misalnya kita punya banyak data, ingin membuat tabel distribusi frekuensi? Ya. Nah, maka yang pertama harus kita tentukan adalah jangkauannya atau rentangnya atau range-nya. Ya, bagaimana cara mendapatkan range? Berarti nilai data terbesar dikurangi nilai data terkecil atau selisih dari data terbesar dengan data terkecil. Dan setelah kita dapatkan nilai range-nya, tentukan berapa banyaknya kelas. Ya. Nah, ternyata ada aturannya di sini menggunakan rumus Sturges. Yaitu banyaknya kelas atau jumlah kelas ini, kalau kita simbolkan K, maka bisa kita cari dengan rumus 1 ditambah 3,32322 dikali logaritma dari N. Ini kali ya, ada tandanya di sini. Kali log N, ya N ini apa? N adalah jumlah data atau banyaknya data. Ya, setelah dapat nilai K-nya atau nilai jumlah kelasnya, baru kita tentukan panjang kelas. Tadi yang saya sudah sebutkan, ada panjang kelasnya, simbolnya P, ini adalah jangkauan atau range dibagi dengan K, atau dibagi dengan banyaknya kelas. Ya, nanti bisa dicoba-coba. Nah, caranya menentukan kelasnya, ya kita buat kelas yang paling bawah dulu, ya paling awal. Nah, kelas yang pertama ini berarti cara menentukannya adalah kita ambil nilai terkecil atau nilai minimum dari data, ya itu untuk memulai tepi bawah kelas pertamanya. Atau bisa juga kita mencari nilai atau mencari angka yang nilainya lebih kecil dari data terkecil. Itu langkah pertama. Yang kedua, nanti kita masukkan semua data ke dalam interval kelas, kemudian tentukan frekuensinya. Ya. Contoh nih misalnya, saya punya data tentang usia 85 orang mahasiswa semester 7. Ya, ada 85 orang. Nah, 85 ini berarti sama dengan N. Ya. Jadi 85 adalah N. N sama dengan 85. Langkah selanjutnya urutkan data. Nah, kebetulan ini sudah urut. Yang mana yang paling kecil ini 20 dan yang paling besar adalah 35. Ya, sudah ini dapatkan, kita tentukan range. Ya, 35 dikurangi 20 sama dengan 15. Sudah dapat range-nya, sekarang kita tentukan banyaknya kelas. Gunakan aturan Sturges, 1 ditambah 3,322 log N. Ya, berarti 1 ditambah 3,322 kali log 85. Log 85 bisa dicari di internet atau di kalkulator. Ya, hasilnya 7,4. Artinya apa di sini? Kalau 7,4, ini banyaknya kelas, boleh 7, boleh 8. Saya mau pilih 7. Ya, nanti kita lihat cocoknya seperti apa kalau dipilih 7. Ya, panjangnya kelas berarti dicari dengan range dibagi K. Ya, kita misalnya ambil 7 atau 7,5, terserah ini di 7,4 misalnya. Ya, nanti dihitung saja. Oh, ternyata kalau saya pakai 7,4, misalnya ini kan 7 ya. 7,4. 15 dibagi 7,4 sama dengan, sebentar, saya juga coba buka kalkulator ya. 15 dibagi 7,4 hasilnya adalah 2 kurang lebih. Ya. 2,027. Ya. Misal saya mau pakai bagi 7,4 ya di sini. Boleh kalau pakai 7 juga bisa, nanti tinggal pilih panjang kelasnya yang mana. Ya, 2,027. Ya, kalau 2,027 berarti saya ambil misalnya panjang kelasnya 2. Ya, saya ambil 2 saja di sini panjang kelas. Oke. Nah, kalau panjang kelasnya 2, berarti interval kelas pertama kita mulai dari mana?
Ya, kita tentukan tepi bawah kelas pertama. Tadi kan cara menentukan tepi bawah kelas pertama boleh mengambil nilai terkecil. Misalnya 20. Nilai terkecil. Ya, karena panjang kelas yang mau kita ambil adalah 2, berarti dari 20 sampai 21. Ini 2 angka, 20, 21. Ya, berarti panjang kelasnya 2. Terusnya berapa? 22 sampai 23. Nah, ini kapan berhentinya? Berhentinya adalah ketika nilai maksimum atau nilai paling besar ini masuk ke dalam salah satu kelasnya, ke dalam kelas terakhir. Berarti ini 24, 25, kemudian dilanjutkan 26, 27, kemudian dilanjutkan 27, 28. Masih karena masih ada 30-an. 29, 30, kemudian 30, 31, maaf, 31, 32, ya, 34, 35. Oh maaf, di sini salah nih. 28, 29, 30, 31, kemudian 32, 33, 34, 35. Jadi yang kita dapatkan ada 8 kelas. Ya boleh, ini masih masuk ya ke sini. Jadi kalau kita pakai 2, yang kita dapatkan ini 8. Nah, sekarang kalau sudah dapat itu ya tinggal masukkan frekuensinya. Yang masuk kelas 20 sampai 21 ada berapa? Ternyata di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya ada 11. Dan seterusnya sampai dengan yang terakhir. Sehingga kita mendapatkan tabel distribusi frekuensi seperti ini ya. Yang ini yang sebelah kiri. Nah, bagaimana saya kalau pengen panjang kelasnya 3? Kemudian angka pertama di tepi bawah kelas pertamanya adalah angka yang lebih kecil dari data terkecil. Data terkecil 20, berarti saya ambil angka 19 saja. Kemudian panjang kelasnya 3, berarti 19, 20, 21. Lalu 22, 23, 24, dan seterusnya sampai yang terakhir. Oh, ternyata 37 sampai 39 isinya 0. Nah, ini tidak udah dituliskan. Ya, berarti lebih cocok yang ini kalau menurut aturan Sturges dengan apa namanya? Panjang kelas 2 dan banyaknya kelas 8. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu tabel distribusi frekuensi. Nah, kemudian ada istilahnya tabel distribusi kumulatif. Ya, distribusi frekuensi kumulatif ini dengan cara menjumlahkan masing-masing frekuensinya. Ya, misalnya di sini saya punya kelas pertama 20 sampai 21. Frekuensinya 11 tadi. Kumulatifnya juga masih 11 karena ini kelas pertama. Nah, kemudian di kelas kedua kumulatifnya berapa? Berarti 11 ditambah 16, 27. Kelas ketiga, frekuensi kumulatifnya berarti 11 tambah 16 tambah 15, 42. Yang keempat, di sini 11 tambah 16 tambah 15 tambah 14, 56. Dan seterusnya sampai dengan yang terakhir, frekuensi kumulatifnya adalah jumlah datanya, yaitu 85. Ya, ini hasilnya frekuensi kumulatif. Nah, sekarang ada istilahnya relatif. Frekuensi distribusi frekuensi relatif. Ini berarti masing-masing dari frekuensi kelas ini dibagi dengan total frekuensinya atau total jumlah data. Berarti untuk kelas pertama ya 11 dibagi 85. Hasilnya 0,1294 berupa desimal. Kalau dibuat persentase ya ini berarti 12,94%. Dan seterusnya yang lain juga dibagi 85 semua. Sehingga frekuensi relatif dalam bentuk desimal jika dijumlahkan maka hasilnya adalah 1. Nah, kalau dalam bentuk persentase berarti hasilnya adalah 100%. Ya, ini kurang lebih seperti ini hasilnya. Ya. Kemudian selain tabel ada grafik ya. Nah, grafik ini ada yang berkaitan dengan distribusi frekuensi dan ada yang tidak. Kalau yang berkaitan dengan distribusi frekuensi ini ada 3 jenisnya. Ada histogram, ada poligon, dan juga OGIF. Ya. Bedanya apa? Kalau histogram ini adalah diagram batang ya, yang menghubungkan antara distribusi frekuensi dengan masing-masing kelasnya yang direpresentasikan dengan nilai tengah kelas.
Ya, kalau tadi batang, kalau bentuknya garis berarti namanya poligon. Nah, sekarang kalau bentuknya garis, tetapi yang dihubungkan itu bukan frekuensinya, tetapi frekuensi kumulatifnya, ya dengan masing-masing kelasnya, nilai tengahnya, representasinya. Nah, ini disebutnya dengan ogive. Ya, kemudian bentuk lain ada yang diagram batang biasa, diagram lingkaran biasa, diagram box plot, dan juga diagram batang jauh. Nah, ini contoh histogram. Ya, cara membuat histogram, kalau pemula ya ini, ya kita tentukan dulu nilai tengahnya untuk masing-masing kelas. Supaya kita bisa membuat tengah-tengahnya di bumi. Nah, ini berarti 20 sampai 21 nilai tengahnya tinggal dicari dengan cara 20 ditambah 21 dibagi 2. Ya, hasilnya 20,5. Begitupun kelas yang lain. Dengan cara yang sama didapatkan masing-masing nilai tengahnya. Nah, kemudian kita buat histogramnya dengan cara menghubungkan nilai tengah dengan frekuensi. Ya, kalau 20,5 berarti frekuensinya 11. Kalau 22,5 berarti frekuensinya 16. Kalau 24,5 berarti frekuensinya 15, ya. Dan seterusnya sampai dengan yang terakhir. Ini 34,5 ya, bukan 33,5. 34,5. Ya. Berarti ini bentuk histogramnya begini. Nah, tadi kan sudah disampaikan bahwa untuk poligon ini sama caranya, cari nilai tengahnya dihubungkan dengan frekuensinya. Ya, buat titik-titiknya ya. Titik-titik dan seterusnya sampai dengan yang terakhir. Ya, kemudian titik-titik tersebut dihubungkan dengan garis. Ya, kurang lebih seperti itu. Maka garis tersebut adalah poligon. Ya, ini 34 ya. 34,5. Oke, itu poligon frekuensi. Nah, kalau ogive bedanya apa? Nah, ogive ini juga menghubungkan nilai tengah. Maaf, ini saya lupa menaruh nilai tengahnya. Di sini 20,5, di sini 22,5, dan seterusnya. Dengan yang terakhir 34,5. Nah, di sini yang dihubungkan bukan frekuensinya, tapi frekuensi kumulatifnya ya, dengan nilai tengahnya. Ya, jadi hasilnya seperti ini ya. Ini usia dalam nilai tengah, ini frekuensi kumulatifnya. Hasilnya seperti ini, meningkat kemudian cenderung stasioner. Nah, ini bentuk diagram batang ya dan diagram lingkaran. Ini kalau diagram batang itu biasanya datanya angka. Dalam apa satuannya? Kalau bilangan diagram pie chart atau lingkaran ini biasanya persentase. Ada lagi yang namanya box plot. Nah, box plot ini bentuknya bisa vertikal atau horizontal. Isi box plot itu apa sih? Isi box plot ini menampilkan 5 nilai statistik. Minimum, kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Ya, ada juga yang vertikal ya bentuknya ya. Kalau vertikal seperti ini. Ya, ini Q3, ini Q2, ini Q1. Ya, ini silakan dibaca saja nanti, saya tidak akan menjelaskan ini. Yang jelas harus ada kuartilnya dulu dan pembahasan kuartil ini akan kita bahas minggu depannya. Ya, jadi kalau sudah dapat nilai minimum maksimum kuartil, tinggal tentukan jangkauan antar kuartilnya. Jangkauan antar kuartil kita pakai dari Q1 ke kiri. Kemudian dari Q3 ke kanan. Ya, jadi sejauh ini adalah sejauh jangkauan antar kuartil. Ini juga sama. Jangkauan antar kuartil dikalikan 1,5. 1,5 dari jangkauan antar kuartil ke kanan, 1,5 dari jangkauan antar kuartil ke kiri. Ya. Ini contohnya ya, ini box plotnya. Ya, nilai minimum 75, maksimum 89. Kemudian kuartil pertamanya 76,5 ini. Kuartil keduanya adalah 79. Kuartil ketiganya adalah 81. Ya. Kemudian 1,5 dikali jangkauan antar kuartil ini ada di 67,5. Kemudian 1,5 dari jangkauan antar kuartil ini ada di 87,75. Nah, sementara dari jumlah data yang ada ini ternyata ada data-data yang tidak masuk ke dalam boxnya atau dalam garisnya, yakni 88
dan 89 karena dia lebih besar dari 87,75. Maka 88 dan 89 ini disebut dengan outline. Itu box plot. Bentuk yang lainnya adalah stem and leaf diagram. Ini adalah diagram batang dan daun yang mengelompokkan angka menjadi batang dan daun. Ya, yang mana batangnya, yang mana daunnya. Ya, pokoknya daunnya adalah satuannya. Ya, sementara angkanya bisa puluhan, ratusan, atau ribuan. Ya, tergantung data yang kita miliki. Misalnya saya di sini punya data hasil sebuah pengukuran, ya, dan ada yang puluhan, ada yang ratusan. Paling banyak ratusan, yang puluhan cuma ada 97, 87, dan 76. Ya. Ini yang satuan cuma ada 3. Nah, bagaimana menentukan batang daun dari yang puluhan? Ya, berarti daunnya adalah satuannya. Nah, ini untuk 97 daunnya adalah 7. Ya, kemudian untuk yang 9 ini berarti batang. 76 juga sama, 6 adalah daun, 7 adalah batang. 87, 7 adalah daun, 8 adalah batang. Nah, bagaimana kalau ini yang 154? Ya, berarti angka puluhannya dia batangnya 15. Ya. Kalau daunnya berarti angka satuannya 4. Ya. Ya, jadi nanti bentuk tampilannya seperti ini. Ya, tadi 7, batang 7, daun 6, berarti dia mewakili angka 76. Ya, jumlah daunnya cuma 1, berarti frekuensinya 1. 87 pun sama, ya, dia merepresentasikan angka 87. Dia batangnya ada 8, daunnya 7, frekuensinya 1. Ya, karena di sini cuma ada angka 7. Berbeda dengan yang 15. 15 itu ternyata di data ada 154, 153, 154, 157, 158, 156, dan seterusnya. 150 juga ada. Ya, maka ini banyak nih jumlah daunnya, ada 12, berarti frekuensinya adalah 12. Ya, itu kurang lebih pengantar ya yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau memang ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada pun tidak apa-apa ya. Pertemuan pertama ini kita singkat saja. Pertemuan kedua bisa jadi saya share video dulu, dan di video itu nanti teman-teman diskusi bersama-sama ya dengan saya juga. Oke, monggo. Ada pertanyaan sebelum saya absen? Oke, sepertinya belum Tidak, ada. Pak. Ya, belum ada. Saya absen saja. Mohon tunggu sebentar. Ya, sebelum saya absen, saya coba stop dulu recordnya ya supaya tidak terlalu panjang.